Rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Insyaallah pagi hari ini sebelum mencoblos kita akan melakukan ujian idat tafakuh. Pertama kita coba lotre, kemudian yang bersangkutan akan membaca ke depan. Itu kitanya nggak berbaris, nggak dit. Akan baca kitab, selesai baca diterjemahkan, setelah itu diberikan pengertian. Nanti akan ada pertanyaan tentang pertama nahwu sharaf, kemudian tentang pemahaman fikih, kemudian tentang kaidah usul dalam pembahasan yang dibahas. Jadi ujiannya banyak di dalam paketnya, fikihnya, nahwunya, sharafnya, usulnya. Jadi saya perlu akan nilai si fulan fikih berapa, nahwu berapa, sharaf berapa, usul fiqh berapa. Selesai dengan jawaban. Insyaallah lepas itu nanti kita akan sambung dengan hadis. Hadis kayaknya kalau bisa besok Kamis kita akan lakukan di majelis besar dia ulang dengan semua santri. Baik, silakan Ismail diambil lotre pertama. Akan membacakan faslun fi ahkamil musaqqah. Enggak. Di bawah kitabnya dibaca, yang di kitab di depan, terjemahan di kitab di tangan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil musaqqati wa hiya lughatan mushtaqatun min as-saqi wa syar'an daf'u asy-syakhsi naqlan aw daf'u asy-syakhsi naqlan aw syajara inabi liman yata'ahadahu bisaki wa tarbiyati ala annahu qadaran ma'luman min tamarihi wal musaqatu jaizatun ala syai'aini faqat an-naflu wal qaramu fala tajuzul musaqatu ala ghairihima kattini wa mushammashi wa tasihhul musaqatu min jaizit tasarrufi li nafsihi wa li safi wa majnuni bil wilayati alaihima indal maslahati. Cukup sampai situ, nanti dilanjutkan. Coba ulang. Daf'u syakhsi naqlan aw syajara inabin. Terus liman yata'ahadahu. Yata'ahada fi'il mudhari, apa yang menasabkannya? Ada. Enggak ada, kenapa baca nasab? Liman yata'ahaduhu. Terus bisafiyi wa tarbiyati ala. Apa yang menghalang tanwin di situ? Bisafiyin wa tarbiyatin ala an lahu
qadaran ma'luman ala an lahu antu huruf apa? Yang di takfif ya. Di takfif. Kapan an boleh takfif? Kapan an boleh ditakfif? Apa syaratnya? Ala anna lahu. Enggak ada syaratnya di sini. Baca. Lanjutin bacanya. Wal musaqatu Ala allahu udah dibilangin. anna lahu qadaran ma'luman min tamarihi wal musaqatu jaizatun ala syai'aini faqat an-nakhlu wal qaramu fala tajuzul musaqatu ala ghairihima katini. Ada alif lam? Katinin. Ada alif lam? Enggak. Katinin. Katinin wa musyammashin. Fatasihul musaqatu min jaizit tasarrufi li nafsihi wa li sabiyyin wa majnunin bil wilayati alaihima indal maslahati wasiwatiha. Itu apa ya, Rob? Sigoti itu apa ya, Rob? Sebagai wasiwatuha sebagai mubtada. Nah, wasiwatuha lanjut. Saqaituka ala hadan nakhli bikada aw sallamtuhu ilaika lita'ahadihi. Berapa hurufnya? Lita'ahadihi wa nahwu apa i'rab tata'ahdihi? Lita'ahadihi. Hah? Bentuk kalimatnya apa? Fi'il mudhari'. Lita'ahaduhu. Lita'ahadahu. Fi'il madinya apa? Ta'ahada yata'ahadu. Nah, lanjut. Wa nahwu dzalik. Wa yushtaratu
Qubulul amili. Qubulu apa bentuk kalimatnya? Qubulu bentuk kalimat masdar. Masdar, fi'il madinya apa? Qabala. Nah, Qabala. qabla. Qabala. Qabla. Ada fi'il madi yang mati di tengah. Qabala. 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 Jadi ketika orang akad nikah atau ijab qabul, ijab qabul, jadi yang menjawab bilang apa? Saya terima. Bahasa Arabnya Qabiltu. hah? Apa? Qabiltu. Bukan qobal tu. Qobal tu atau qobal tu? Berarti qobila bukan qobala. Kalau tasrif qobila, Qabila yaqbilu qablan. qobila ya Yaqbalu. Qabila yaqbalu qablan wa maqbul. qoblan. Tadi antum bilang tu masdar. Terus ke bawahnya. Oh tu ke bawahnya, okey. Kita tasrif ke bawahnya. Qablani qubulin. Itu jamak berarti ini. Kalau masdar ni dia ada bentuk kalimatnya khusus, mungkin dari kamus untuk kalimatnya jamak tapi maknanya mufrad. Ini jamak atau mufrad? Mufrad. Ya mufrad kenapa ada di tasrif ketiga dia? Qoblan, qobla ini qobul, qubul. Qabila yaqbalu qubulun. Qubul. Nah, jadi salah satu rukun jual beli itu adalah ijab dan qubul. Nah, salah satu yang membatalkan wudhu itu adalah keluar salah satu dari dua jalan, yaitu qubul dan dubur. Jadi ini negara terbalik hari ini. Nah, kalau membatalkan wudhu, qubul dan dubur. Kalau jual beli, ijab dan qubul. Nah, qubul bukan qubul. Ijab qubul, qubul. Sampai di situ dulu. Itu berarti selesai. Saqaituka, bentuk kalimatnya apa? Bentuk kalimatnya fi'il fa'il maf'ul. Coba i'rab. Saqa fi'il madi. Saqa atau saqai? Saqa ya fi'il madi bina ajwaf. Di sini yang mau i'rab saqa atau saqai? Yang sakai. Nah, coba. Sakai fi'il madi dibina di atas fathah. Coba lihat baik-baik. Untuk menentukan bina itu kita lihat huruf di mana, huruf tengah, pangkal, ujung. Dia dibina itu kita lihat huruf tengah, huruf pangkal, huruf ujung. 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 Sekarang huruf ujungnya apa? Iya. Bina terbagi berapa? Bina 9. 9 pembagi bina. Coba sebutkan. Tambah bina sahih, bina ajwaf. Oh, bukan bina itu yang sama sekali. Bina yang terletak di ujung huruf. Oh,
tu. Hah? Kalimat itu ada yang di i'rab, ada yang dibina. Pembagian i'rab ada berapa? Bagian i'rab dan Mana? rafa nasab fathah. Pembagian bina? Bagian bina 2, fi'il madi sama fi'il amar. Itu pembagian fi'il yang dibina. Saya nggak bertanya tentang pembagian isim fi'il yang dibina ada. Saya juga tanya tentang isim. Pertanyaannya pembagian bina. Ada 4 juga. Mana 4? Dibina atas dhammah, dibina atas fathah, dibina atas kasrah, dan dibina atas sukun. Oke, sekarang bina atas apa? Sekarang dibina di atas sukun. Ulang, safai. Safai fi'il madi dibina di atas sukun. Belum selesai. Kenapa dibina atas sukun? Kenapa ya dibina di atas sukun? Karena bersama dengan dhamir rafa'nya terbaris. Apa maksudnya dhamir rafa'? Atau berapa pembagian dhamir rafa'? Biar nggak bingung, boleh antum bacakan bab dhamir. Ya, bab isim dhamir. Silakan. Isim dhamir ada Isim dhamir adalah titik. Pembagian isim dhamir titik. Isim dhamir adalah kata ganti pertama, kata ganti kedua, dan kata ganti ketiga. Orang pertama, orang kedua, bukan pertama. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, orang pertama itu siapa? Orang pertama itu disebut dengan mutakallim. Orang kedua? Orang kedua kita mukhatab. Orang ketiga? Yang ketiga disebut dengan ghaib. Oke, pembagian isim dhamir. Bagian isim dhamir dan mustatir dan dhamir. Muttasil dan munfasil. Muttasil dan Munfasil. mana yang muttasil? Muttasil itu bagi berapa? Muttasil terbagi 3. Rafa, nasab, khafat. Contoh rafa. Contoh rafa huma iya huma. Itu muttasil darabahum darabaha darabahum. Oke, contoh nasab. Contoh nasabnya darabahuma darabahum. Contoh khafat. Bihi bihima bihim biha bihima bihima bika bikum bikum biki bikum. Oke, berikutnya dhamir. Dhamir muttasil. Muttasil baru saja. Munfasil Terbagi berapa? 2. Terbagi 2 juga. Jadi Munfasil terbagi 2. Pertama marfu' 2. Rafa. Nasab mana? Nasab iyahum iyaha iyahuma iyahuma. Jadi munfasil terbagi 2. Kalau sekira ketemu bihi, bihima, bihim itu dhamir apa? Bihim, bihima, bikum, itu dhamir apa? Muttasil. 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 Apa bedanya muttasil sama munfasil? Definisi.
Dhamir muttasil adalah dhamir yang bisa letakkan dua kalimat dan bisa letakkan setelah kalimat indah. Itu definisi dari Muttasil. muttasil. Oke, munfasil. Muttasil adalah dhamir yang tidak bisa diletakkan dua kalimat dan letakkan setelah kalimat indah. Terbalik. Saqo fi'il madhi. Saqo ini bab keberapa? Saqo. Bab berapa dalam kitab Matan Bina? Ini pertanyaan ini menjelajah semua yang terpelajari. Bab kedua tambahan satu huruf. Binanya itu apa? Musyarakah. Musyarakah. Baina isnain baina wahid. Baina isnain. Baina isnain. Musyarakah baina isnain. Jadi saling siram menyiram. Saling siram menyiram. Jadi dua belah pihak di sini siapa ini? Orang yang punya tanaman sama orang yang bekerja. Yang bekerja menyirami pohon kormanya yang punya. Sementara yang punya pohon menyirami siapa? Kan bahasa saling kan? Pekerja akan menyirami pohon korma. Pemilik korma menyirami si pekerja dengan apa? Siapa satu orang? Hah? Musyarakah satu orang. Baina isnain atau baina wahid? Baina isnain. Pekerja menyirami korma, pemilik menyirami pekerja dengan hasil. Tanda bab ini apa? Tandanya apa? Bab kedua, not pertama, tandanya adalah alif setelah fa. Itu bukan penjelasan yang lengkap. Bab kedua, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Timbangannya qatala. Tandanya fi'il madinya terdiri dari 3. Fi'il madinya terdiri dari 4 huruf dengan menambahkan alif antara fa dan ain fi'il. Oke, coba tasrif saqo. Saqo. Tasrif 10. Saqo yusaki musakiyan wa musaqan fa wa musaqin wa ulang. Wazannya ingat ya, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Saqa yusaqi musaqatan fa wa musaqin
fahuwa musaqin wa taka musaqan saqi la tusaqi musaqan musaqan. Fil madi. Firman saqa saqaya saqa saqat saqayata saqaina saqaita saqaituma saqaitum saqaiti saqaituma saqaitunna saqaitu saqaina. Fil mudhari. Yusaqi yusaqiya yusaqu tusaq yusaqi tusaqiyat yusaqaina tusaq. Itu fi'il mudhari jazam atau fi'il mudhari rafa yang tanda tasrif? Rafa. Oh yang rafa. Oke, ulang lagi. Tanda rafa'nya hilang. Yusakiyani yusakuna tusaku tusakiyani Tusaku. Yang keempatnya apa? tusakia yusaqaina. Kenapa qaina berubah huruf? Yusakuna. Sama dengan tasrif ketiga fi'il mudhari muzakkar. Yusakina. Terus Tusaki tusakia tusakuna nah itu jazam lagi itu. tusaqaina. Nah, ada berubah huruf qaf. Huruf qaf enggak boleh berubah. Ulang. Yusaki. Yusaki yusakia ni yusakuna tusaki tusakiani yusaqaina tusaki tusakiani Yusaqai qai enggak ada qai. Dia barisnya istiqomah ki. yusakina yusaki yusakiani yusakuna tusaki tusakiani yusakina tusafi tusakiani tusakuna tusakina tusakiani tusakina usaki nusaki. Nah, fi'il amar. Fi'il amar saqos saki saki sakiani sakuna. Fi'il amar kenapa ada nun? Kan kalau fi'il amar itu jazam. Saki Fi'il amar jazam. oh saki sakia saku. Jadi kita dengan Ya, tiga lagi. saki sakia saku. Saki sakia saki saki. Jadi nomor 3, nomor 4, nomor 6 sama. 4, 5, 6. Saki sakia saku saki saki sakia sakina. Nah, terjemah. Jadi informasi naik ke langit baru turun. Terjemah. Faslun. Bermula ini satu pasal fi ahkamil musaqati, tentang hukum akam saling siram menyiram. Wahia lugatan, dan ianya musaqah menurut bahasa mushtaqun minas saki, diambil dari lafaz saki, siraman. Wow, dan ianya musaqah menurut syariat dafa syaksi, menyerahkan oleh seseorang nafla akan kebun kurma atau syajarah inabin atau pohon anggur. Untuk apa? Atau pohon anggur. Liman yata'ahaduhu, bagi orang yang merawatnya kok. Bagi orang
yang merawatkan akarnya pohon. Mana fa'il yata'ahadu? Yata'ahadu fa'ilnya juga dalam kembali kepada saksun. Kembali pada saksun. Man itu isim apa? Man itu isim apa? Liman. Man isim mausul Beraja kepada sila dan ain. mana ainnya? Ain itu fi'il fa'il. Yang mana? Yata'ahadu. Bagaimana satu domir bisa kembali ke dua tempat? Tadi yang bilang kembali kepada saksu, kemudian juga kembali kepada man. Jadi domir itu bingung nih, saya suruh kembali ke mana? Ke saksu atau ke man? Nah, coba ulang terjemahan. Bagi orang yang merawat akannya seseorang oleh pohon. Jadi domirnya yang mana? Huwa atau huwa? Huwa. Bagi seseorang yang merawat olehnya seseorang ke pohon. Bagi seseorang yang merawat, iya. Kalau domir itu kembali iya. Terus Bisaki dengan menyir, bisakiin dengan menyiram, wa tarbiyatin kalau kami ujian dulu nggak boleh terjemah dan kita gundul juga tanpa tulisan. Antum kan dah umat akhir zaman, dah melemah ingatannya. Jadi boleh pakai kitab sendiri. Silakan. Bisakiin dengan cara disiram, watarbiyatin dan dengan cara dirawat. Allah terhadap anna lahu bahwasannya baginya seseorang qadaran itu ada ukuran maklum yang maklum min tamarihi dari buahnya seseorang. Dari buahnya seseorang. Dari buahnya tanaman. Terus Wal masaqatu dan bermula akad musaqah jaizatu itu hukumnya boleh terhadap syai'aini dua pohon atau dua kebun faqat saja, yaitu an-nakhlu wal qarmu, yaitu pohon kurma, kebun kurma dan kebun anggur. kebunnya atau anggurnya? Yang dirawat itu akarnya ke kebunnya atau ke anggurnya? Anggur. Nah, jangan diartikan kebun. Berarti syai'aini itu bukan kebun. Enggak ada syai'aini artinya dua kebun. Syai'aini artinya dua hal. Dua sesuatu. Ulang, musaqatu jaizatun. Wal masaqatu jaizatun dan hukum dan akad musaqah itu hukumnya boleh terhadap dua hal saja, yaitu pohon kurma dan pohon anggur. Ya, pohon kurma ke pohon bukan ke kebun. Nah, lanjut. Fala maka tidak boleh tajuzul musaqatu, maka tidak boleh melakukan akad musaqah
ala ghairihima, terhadap selain dari keduanya, selain dari kurma dan anggur, seperti buah katinin, seperti buah tin dan musyammasin. Tasihul musaqatu, musyammasin apa itu? Biasa yang saya dengar musammas itu air. Ini buah matahari. Mismin. Nah, mismin. Boleh juga cara bacanya. Mismin. Boleh juga. Mis, mas, mos. Nah, ini musammasin. Itu buah apa itu? Enggak ditulis? Enggak. Kenapa? Udah ingat? Kemarin. Itu sejenis buah-buahan yang biji-bijian ya, yang ditabur di atas kue. Namanya wajan, wijen. Dia bisa dibuat minyak. Namanya minyak wijen. Pernah makannya? Seperti biji cabai. Nah, itu namanya mus-mus. Terus Tasihul musaqatu, dan sah melakukan akad musaqah min jaizi dari orang-orang yang boleh tasarruf, bertindak langsung binafsihi, bagi dirinya sendiri, dan wali sobiyin, bagi anak-anak, majnunin, dan orang gila, bil wilayati, dengan wali isim fa'il. Ini masdar. Apa arti wilayah? Ini wilayah saya ini. bil walayati, Apa arti wilayah? Wali itu isim fa'il. Orang. Masdar itu apa sih cara kita masdar? perwalian, Dengan perwalian. Nah, alaihima atas keduanya orang anak kecil dan orang gila, indal maslahati, ketika ada kemaslahatan. Nah, silakan diberikan penjelasan tentang yang dibaca tadi. Pasal yang bermula sekarang ini itu menjelaskan tentang hukum akam akad siram menyiram, dan siram menyiram itu menurut bahasanya diambil dari kalimat saki, sedangkan menurut syariat itu menyerahkan kepada seseorang, menyerahkan pohon kurma dan pohon anggur kepada seseorang untuk disiram dan merawatnya. Dan baginya seseorang yang melakukan akad musaqah itu yang mengelola kebunnya, mengolah pohon kurma dan pohon anggur. Sedangkan orang yang memiliki kebun, yang memberikan dengan jasa dari hasil panen. Jadi apa yang dia dapat?
Orang yang menyiram ini dapat apa nih? Upah. Upahnya dari mana? Upahnya dari yang punya pohon. Iya, berupa apa? Berupa dari buah. Coba disebutkan lengkap penjelasannya, definisinya. Daf'u syakhsin nahlan aw syajara 'inabin liman yata'ahaduhu bisaqyin wa tarbiyatin ala annahu qadran ma'luman min samari. Itu definisi lengkapnya. Coba dijelaskan lebih simpel. Dalam syariat yaitu seseorang menyerahkan kurma dan penganggur kepada seseorang untuk disiram dan merawatnya, dan orang yang merawat tanaman tersebut, merawat pohon kurma penganggur ini diberi jatah yang maklum dari buahnya. Apa berapa jatah maklum? Yang Contoh jatah yang maklum itu berapa? Tolong rawat kurma saya, nanti kamu dapat jatah maklum gitu. jatah yang sesuai dengan ukuran kerja. Bagaimana kita mengukur sesuai dengan kerja? Berapa sehari? Sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Kalau pohon kurma diserahkan 10 itu sehari upahnya cuma 50.000. Kebutuhan hidupnya 200.000 sehari. Kita bayar berapa? Kita menggaji pegawai, mencari untung, atau membayar orang miskin? Ini akad musaqah ini muamalah sosial atau muamalah mencari keuntungan? Apa makna qadran makluman? Nah, dijedah dulu. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa tu'assir, Rabbi tamimul khair. Kita lanjutkan ujian. Silakan. Jelaskan kembali apa itu musaqah. Musaqah adalah menyerahkan oleh seseorang. Kenapa enggak menggunakan bahasa seseorang menyerahkan? Seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon anggur. Bagaimana nyerahin pohon? Bukan. Tolong David serahkan tiang itu sama Angga. Tolong serahkan ke Angga tiang. Nggak bisa. Itu sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Menyerahin pohon, menyerahin uang mudah, menyerahin pohon mana caranya? Akad diserahkan, berarti dia mewakilkan. Menyerahkan perawatan. Musaqah itu adalah menyerahkan keperawat. Keperawatan itu status.
Mana kita tadi? Semuanya nggak jumpa jarin. Nah, itu guna antum sih. Bukan nggak jumpa. Silakan Angga menurut bahasa antum saja. Silakan Bapak. Menyerahkan pengurusan pohon kurma dan penanggur kepada seseorang untuk dia siram dan ia merawatnya. Dan kepada seseorang yang ia melakukan akad musyawarah dengannya. Jadi ketika seseorang telah melakukan akad musyawarah, yang si pekerja ia menjaga merawat dan menyiram tanaman orang yang memiliki. Lalu yang memiliki pohon kurma tadi memberi upah yang maklum dari memberi upah kepada si pekerja, yang upah yang dimaklumi dari buahnya. Seperti contohnya, jika kamu kerjakan dalam satu hari ini 5 pohon, maka upahnya saya beri 3 biji kurma. Masya Allah. Berarti itu akad musyawarah. Per hari. Kalau per hari maknanya akad ijarah. Itu disebut akad ijarah, akad sewa menyewa atau akad menggunakan jasa. Apa makna qadran ma'luman min samari? Upah yang sudah ditentukan bagi si pemilik. Contohnya, jika kamu bisa menghasilkan kurma dan penanggur ini dalam 1 bulan, maka upahnya sepertiga dari hasil panen tersebut. Sepertiga dari hasil panen. Jadi kadar maklum itu persentase. Kalau sekiranya akad ijarah dilakukan, misalnya selama 2 tahun, akad musyawarah dilakukan selama setahun. Ternyata di tahun itu pohon kurma itu nggak berbuah, gagal panen. Sementara kerja dari si pekerja itu pasti, dan sementara upah nggak pasti, bisa saja gagal panen, bisa saja kurang panennya, bisa saja sempurna hasil panennya. Kalaulah sempurna hasil panennya melebihi pada target, untung si pekerja. Kalau sekiranya hasil panen gagal total, beruntung si pemilik korma, karena kormanya sudah dirawat, sementara pekerja tidak dapat apa-apa. Bukankah ini akad mengandung unsur gharar? Kenapa dibolehkan? Kan sama dengan judi berarti itu. Si pekerja telah mempertaruhkan antara untung dan rugi, untung dan rugi. Nah, kenapa akad
yang ada unsur gharar ini diperbolehkan di dalam syariat. Bayangkan tuh, setahun dia capek bekerja, gagal panen. Si pemilik kebun untung melulu. Kenapa? Kormanya terawat, kebunnya bersih, pohon kurmanya hidup. Dia nggak bekerja. Yang kecewa pekerja, capek dia kerja setahun ngurus kebun kurma, pas panen gagal. Jadi gempa bumi misalnya, jadi kemarau panjang, kan ngoror. Kenapa Islam membolehkan akad musaqah yang ada unsur gorornya? Tahu pertanyaan itu jawabannya di mana? Badi. Usul fiqh sama sudah. Unsur gharar apa hukumnya? Unsur gharar itu apa hukumnya? Melakukan sesuatu yang ada unsur ghararnya apa hukumnya? Gharar atau gharar? Pantasan. Gharar itu penipuan, ada unsur kecurangan. Nah, apa hukumnya melakukan satu muamalah yang di dalamnya ada unsur kecurangan? Haram. Nah, kenapa di sini dibolehkan perkara haram? Ini sudah saya bantu loh, 20% sudah saya arahkan ke maksud. Kalau dibantu lagi sama aja nunjukin. Oke. Tadi ada menggunakan bahasa kalimat jaizit tasarruf. Apa artinya? Orang-orang yang boleh bertindak langsung. Apa syarat orang yang boleh bertindak langsung? Orang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang mukallaf itu adalah orang yang balik berakal. Lalu apa lagi syaratnya? Merdeka. Merdeka. Apakah budak tidak boleh bertindak langsung? Boleh dengan majikannya. Dengan majikannya? Didamping majikannya? Enggak. Budak boleh. Kalau budak diizinkan majikan untuk berdagang, bagaimana caranya majikan? Budaknya ditugaskan untuk jaga kedai. Apakah dia hanya tukang bungkus barang, nggak boleh nerima uang? Apakah budak tidak boleh ditempatkan di kasir? Oke, syarat lain apa lagi? Seseorang yang boleh bertindak langsung, jadi tasarruf, balik, berakal, merdeka, Muslim, Islam. Berarti nggak boleh berjual beli dengan orang kafir. Nggak boleh. Nabi pernah bermuamalah dengan orang Yahudi. Kalaulah dengan non-muslim tidak boleh bermuamalah karena dia nggak jaizat tasarruf, tentu Nabi nggak akan melakukan transaksi dengan Yahudi. Sayyidina Ali juga pernah bermuamalah dengan Yahudi, menyiram pohon kurma satu batang dengan satu biji kurma.
Berarti muslim tidak syarat. Muslim tidak menjadi syarat seseorang untuk menjadi mutlak tasawuf atau jaizut tasawuf. Oke. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadis bab tentang sabar halaman 27 hadis ke-32. An Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala mara Nabi sallallahu alaihi wasallam an ra'atin tabaki inda qabri wa qala laha ittaqillaha wasbiri wa qala ilayka anni fa innaka lam tusab bil musibati wa lam ta'rifu fa qila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa tabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa lam tajid 'indahu bawabina wa qala lam a'rifka ya Rasulullah faqala innama sabru inda salmatil ula muttafaqun alaih wa fi riwayat Muslim tabki ala sabiyyin laha. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata telah mendapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang wanita yang wanita tersebut yang menangis di dekat kubur anaknya. Lalu Nabi berkata kepadanya, takutlah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Lalu wanita tersebut tanpa disadari dengan respon yang mengatakan, menjauhlah kamu dari aku, karena sesungguhnya engkau tidak ditimpa musibah dengan musibah yang terjadi kepadaku. Dan wanita tersebut tidak mengenali siapakah yang memberi nasihat kepadanya. Lalu adalah orang yang mengatakan kepadanya tersebut bahwasanya seseorang yang memberi nasihat kepadanya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mendengarkan karena itu adalah Nabi, langsung ia mendatangi pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia tidak menemukan penjaga pintu di dekat penjaga pintu tersebut. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, maafkanlah aku karena aku tidak mohon maaf saya tidak mengenalmu." Maka Nabi menjawab, hanya saja sabar itu terletak pada hantaman pertama. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Maksudnya, jikalau seseorang telah ditimpa musibah, maka musibah yang pertama yang terjadi kepadanya itulah yang pahala yang besar. Jikalau ia bersabar ketika yang keduanya, maka pahalanya tidak sempurna lagi seperti sempurnanya pahala yang pertama. Apa maksud musibah pertama dan kedua? Jikalau ketika seseorang dapat musibah, lalu ia bersabar dengan apa yang ditimpa kepadanya. Jikalau yang ketika yang musibah pertama itu ia tidak menerimanya dengan cara menangis atau tidak menerima nasihat kepada orang lain, maka itu tidak bernilai pahala lagi. Dan yang sabar yang kedua ini, ketika ia baru diberi nasihat, ia menerimanya, maka pahalanya tidak sempurna seperti sempurna sabar yang pertama. Apakah menangis itu wujud dari tidak sabar? Apakah orang menangis ketika ditimpa musibah dikatakan tidak sabar? Lalu kenapa Nabi nasihati? Sabarlah kamu. Maksudnya Nabi memberi nasihat kepada wanita tersebut supaya wanita ini tidak menangis.
berlebihan nangis. Oh, berlebihan menangisnya. Di mana riwayat katakan wanita itu berlebihan menangis? Sementara Nabi juga menangis ketika putranya meninggal, Sayyidina Ibrahim. Dan Nabi juga pernah menangis ketika cucunya meninggal. Lalu kenapa wanita itu menangis? Nabi nasihati, sabarlah. Seolah-olah menangis itu menghilangkan kesabaran dan bertentangan dengan apa yang Nabi lakukan. Kemana itu? Menangisnya Nabi ketika cucu Nabi meninggal itu karena kasih sayang. Wanita ini karena benci. Mesti kasih sayang juga, tapi Enggak boleh. Jadi bagaimana menangis yang boleh, bagaimana menangis yang enggak boleh? menangis yang dibolehkan hanya sebagai meneteskan air mata. Kalau menangis yang berlebihan itu sampai merata-rata, Itu nama merata. Merata memang nggak boleh. Wanita dekat kubur tadi merata atau menangis? Tabeki atau tanuhu? terbagi. Nah, ketika Nabi dikirim menerima utusan dari anak beliau supaya Nabi datang ke rumah cucunya sedang sakit, Nabi katakan, sabar, lillahi ma akhaz, milik Allah apa yang Allah ambil. Kemudian pulang lagi utusan itu, dikirim lagi beberapa waktu, sehingga Nabi mau datang. Ketika cucu diletakkan di pangkuan Nabi, dan seperti kulit kantong kering, kantong kulit yang kering, Nabi menangis. Lalu sahabat tadi mengatakan, apa ini wahai Nabi? Tadi di sana bicaranya lain, sini kok langsung menangis? Nabi bersabda, ini adalah rahmat yang Allah letakkan di hati orang beriman. Ternyata menangis itu rahmat. Nah, kenapa wanita yang menangis dekat kubur itu Nabi bilang sabarlah? Kenapa? Tadi yang keberapa? Pertama, kedua? Terus kedua. Saya dah. Kedua lain. Hah? Ada kedua. An Sayyidina Thuban radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza aada akhahu al-muslima lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarja. Ila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Rawahu Imam Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidina Thuban radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila membezuk saudaranya yang muslim, niscaya ia selalu dalam khurfatil jannah sehingga ia kembali. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah khurfatul jannah itu? Maka beliau menjawab, tamannya surga. Seseorang ia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala selama ia berada di samping saudaranya yang sedang sakit. Maksudnya atau motivasinya? Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kewajiban seorang muslim itu yaitu adalah salah satunya menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Karena apa? Karena seseorang yang sakit tersebut yang memerlukan ada orang yang memberi nasihat kepadanya, sehingga
Dengan senang itulah orang sakit ini, orang yang menjenguk ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pengunjung pun tidak boleh lama-lama untuk menjenguk orang sakit, karena mungkin orang yang sedang sakit ini dia mau cepat istirahat. Jadi kalau ia berlama-lama lagi, maka rahmat Allah yang jaminan sini belum tentu ia dapatkan. Kenapa? Semakin lama dalam Allah semakin baik. Karena di sini yang mendapatkan rahmat Allah di sini karena sebab ia kesenangan saudara yang ia kunjungi tadi. Hadis berikutnya. Babu karahati ratu raihanu di ghairi udrin. Bab larangan menolak parfum dengan tanpa udur. Bahkan an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man urida alaihi raihanun fala yarudduhu fa innahu khafiful mahmali thayyibur rihi rawahu Imam Muslimun. Bahkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang dia berikan terhadapnya seseorang raihanu akan wangi-wangian, fala yarudduhu, maka janganlah ia menolaknya wangi-wangian itu. Itu fil nahi. Innahu, maka sesungguhnya wangian-wangian tersebut khafiful mahmali, ringan di bawah, tibur rihi, dan enak baunya. Hadis dari Imam Muslim. Ada 3 yang Nabi larang untuk ditolaknya. Salah satunya itu menolak parfum, karena parfumlah membuat senang orang. Jikalau seseorang itu wangi, maka orang lain akan senang untuk berdialog dengannya. Begitu juga membuat senang para malaikat. Dan seseorang jika ia tidak membuat senang orang, berarti tidak membuat senang malaikat yang ada di sisinya. Dikatakan di sini 2 alasan tidak boleh menolak pemberian parfum. Pertama, mudah dibawa. Saya rasa bukan parfum aja mudah dibawa, uang juga mudah dibawa. Apakah ada orang ngasih uang jangan ditolak? Kalau ada orang ngasih nangka, kan? Dari pisahkan bijinya, kasih sekantong berat 2 on, se-on, mudah dibawa. Harum baunya. Apakah itu nggak boleh ditolak? Boleh enggak? Nggak boleh. Yang maksudnya yang wangi di sini untuk wangian ini apa? Wangian yang dipisah dari benda kecairan. Oh, masih yang cair. Mahmal itu artinya apa? Yang di bawah. Mudah dibawa. Mudah, beban, dasarnya. Mudah, beban, jasa. Apa mudah dibawa? Artinya kita tidak akan terhutang budi. Tapi kalau orang kasih sesuatu yang lain, itu kayak ada hutang budi. Tapi kalau kasih parfum, entah enggak kue,
kan saya pilih tadi saya kasih parfum, nah kan nggak ada orang bicarakan tuh kasih parfum. Mudah mahmal itu artinya beban mental atau jasanya. Beban mental menanggung jasa itu mana mahmal. Bukan mudah dibawa, uang lebih mudah dibawa. Lagi parfum besar tuh susah dibawa. Kan Nabi nggak katakan parfum botol kecil atau besar. Apalagi yang parfum lebih besar lagi, kaleng tuh susah dibawa. Yang mudah uang bawanya. Di sana tidak boleh tolak kecuali karena uzur. Apa salah satu contoh uzur menolak parfum? Menolak parfum ketika seseorang sedang berpuasa, karena seseorang yang berpuasa memakai parfum itu hukumnya makruh. Kenapa? Kenapa makruh? Karena bertolak belakang dengan tujuan puasa. La khalufu sa'im atyabu indallah mirihil miski. Cukup insyaallah. Alhamdulillah kelar ujian hadis. Bayangan ke depan tentang materi yang terbaca harus dikuasai, harus didukung dengan dalil-dalil yang lain.